Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua kecantikan yang wajib kita syukuri. Yang pertama adalah kecantikan lahir dan yang kedua adalah kecantikan batin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kecantikan lahir merupakan kecantikan yang wajib kita syukuri. Kenapa? Kecantikan lahiriah adalah perhiasan yang dianugerahkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rupa sebagian orang dan tidak dianugerahkan kepada sebagian orang lain. Kecantikan lahiriah merupakan bonus yang diberikan oleh Allah untuk ciptaannya, seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Yazidu fil khalqi ma yasha. Artinya, Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendaki. Jari hidung yang mancung, alis yang bagaikan semut beriring, kemudian mata yang belok mungkin, atau pipi yang merah delima, atau bibir dikulum. Ini adalah bagian nikmat lahir yang diberikan oleh Allah dan tidak diberikan kepada sebagian yang lain, hanya sebagian tertentu yang diberikan oleh Allah. Menurut ulama tafsir, yang dimaksud ayat tersebut adalah seperti suara yang indah dan rupa yang baik, dan kalbu manusia yang asalnya diciptakan menyukai hal itu sebagaimana secara fitrah menilainya sebagai hal yang baik. Di dalam sebuah hadis sahih telah disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak dapat masuk surga, kata Rasulullah, seseorang yang di dalam kalbunya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji sawi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, karena itu kecantikan lahiriah merupakan hal yang patut kita syukuri. Allah menambahkan kepada ciptaannya yang dikehendaki, kecantikan lahiriah itu. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seseorang itu suka bila mengenakan sandal yang bagus, pakaian yang bagus, apakah ini termasuk kesombongan?" Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "La, innallaha jamilun yuhibbul jamalal kibru batarul haqqi wa ghamdun nas," kata Rasulullah. Tidak, sesungguhnya Allah itu indah, lagi menyukai keindahan. Sombong ialah menentang perkara yang hak dan meremehkan orang lain. Jadi janganlah kita menjadi manusia yang sombong, yang suka menentang perkara yang hak dan meremehkan orang lain. Jadi kita harus memberikan penghargaan kepada orang lain. Batarul haq artinya adalah mengingkari, menentang kebenaran. Salah satu tafsir mengatakan sesudah mengetahui. Jadi ketika kita mengetahui sesuatu kemudian kita menentangnya, maka itu dikatakan oleh Rasulullah sebagai batarul haq. Ghamdun nas artinya adalah memandang orang lain dengan pandangan yang meremehkan, menyepelekan, atau bahkan merendahkan orang itu, karena menurutnya mereka rendah dan remeh. Jadi jangan pernah melakukan ini. Orang yang merasa dirinya besar sehingga meremehkan dan melecehkan orang lain tidak dapat masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama adalah kecantikan lahiriah. Kecantikan lahiriah yaitu tidak pernah merasa sombong. Sombong itu diantaranya adalah mengingkari yang hak setelah dia mengetahui, dan yang kedua meremehkan atau memandang orang lain dengan pandangan meremehkan, menyepelekan, atau bahkan merendahkan.
karena kita merasa diri kita yang lebih besar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, kecantikan batin. Sebagaimana kecantikan lahir merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hambanya, begitu juga dengan kecantikan batin. Ia merupakan nikmat dari Allah atas hambanya yang wajib disyukuri. Jika yang bersangkutan mensyukurinya dengan ketakwaan kepada Allah dan memeliharanya, maka kecantikannya menjadi bertambah di samping kecantikan lainnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sedangkan jika dia menggunakan kecantikannya untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah akan membalikkannya menjadi sesuatu yang lahir akan berubah menjadi buruk, sehingga kecantikan itu akan berubah menjadi buruk, jelek, mengerikan, dan bahkan menjijikkan setiap orang yang melihatnya. Setiap orang yang, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, setiap orang yang tidak bertakwa kepada Allah karena kecantikan atau ketampanan yang dimilikinya, maka niscaya hal itu akan berubah menjadi sesuatu yang buruk yang akan membuatnya dipandang jelek di kalangan orang-orang lain. Kecantikan batin dapat mengalahkan keburukan rupa lahiriah. Kecantikan batin bisa mengalahkan keburukan rupa. Kecantikan batin dapat mengalahkan keburukan rupa lahiriah dan dapat menutupinya. Sedangkan keburukan batin seseorang dapat mengalahkan kecantikan lahiriah dan dapat menutupinya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, karena itu jadikan kecantikan lahiriah sebagai ungkapan rasa kita menambah ketakwaan kita kepada Allah, sehingga tidak menimbulkan kesombongan kita terhadap orang lain. Dan kemudian jadikan diri kita memiliki kecantikan batin, karena apapun wajah yang diberikan oleh Allah dianugerahkan kepada kita, maka itu akan tertutupi semua oleh kecantikan batin yang kita miliki. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, seseorang yang bijak mengatakan bahwa hendaklah seorang hamba berkaca setiap hari. Dan jika dia melihat wajahnya tampan, rupawan, atau cantik, maka jadikanlah batinnya juga batin yang tampan, rupawan, dan cantik. Karena itu, maka janganlah menjadikan buruk karena keburukan perbuatan kalian. Kita tahu bahwa kecantikan, ketampanan itu merupakan hal yang disukai orang lain. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Al-Khuraiti telah meriwayatkan melalui hadis Ibnu Jurayj dari Ibnu Abu Mulaihah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang merafa'kannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadis tersebut? Man atahullahu wajhan hasanan wasman hasanan wa khuluqan hasanan wa ja'adahu fi mawdi'in ghairi sya'inillahu fahuwa min safwatillahi fi khalqi. Kata Rasulullah, barang siapa yang dianugerahi oleh Allah wajah yang tampan, nama yang baik, akhlak yang mulia, dan dijadikannya di tempat yang tidak buruk baginya, maka dia adalah orang pilihan Allah dari kalangan makhluknya. Allah menganugerahkan kita kecantikan lahiriah, mudah-mudahan Allah juga menyertakan kepada kita kecantikan batiniah. Dan jika Allah tidak menganugerahkan kepada kita kecantikan lahiriah, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita kecantikan batiniah.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.